Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana peneliti dapat menemukan obat baru yang nantinya akan digunakan untuk mengobati suatu penyakit? Nah, salah satu teknik yang dapat digunakan adalah molecular docking. Yuk kita bahas. Kira-kira kenapa sih molecular docking itu penting? Molecular docking banyak digunakan dalam penemuan obat baru, desain molekul terapeutik, memahami mekanisme penyakit, hingga menyaring ribuan senyawa untuk menentukan kandidat obat paling potensial tanpa harus melakukan eksperimen basah yang mahal dan memakan waktu lama. Lalu, bagaimana sih prinsip kerja molecular docking? Bayangkan sebuah protein adalah sebagai gembok dan sebuah senyawa uji adalah sebagai kunci. Nah, dalam molecular docking, kita akan mencari tahu seberapa cocok kunci ini dapat masuk ke dalam gemboknya. Saat kita melakukan molecular docking, ada beberapa parameter utama yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah binding pose, yaitu posisi ligan dalam situs aktif protein target. Binding affinity, yaitu seberapa kuat ligan terikat dengan protein target. Interaksi non-kovalen yang terbentuk, seperti ikatan hidrogen, hidrofobik, dan gaya van der Waals. Sekarang saya akan memaparkan langkah-langkah molecular docking. Setelah kita sudah menentukan ligan uji, kita harus memastikan bahwa ligan yang akan kita pakai aman saat masuk ke dalam tubuh. Hal ini bisa dilakukan dengan cara prediksi bioavailabilitas ligan. Yang pertama, kita buka website PubChem. Tulis nama ligan pada kolom pencarian. Klik tanda pencarian atau tekan enter. Pilih yang best match. Kalau tidak ada, silahkan pastikan molecule formula dan molecule weight sama seperti data yang sudah diberikan, atau samakan dengan jurnal sumber data. Selain itu, website PubChem akan menyediakan berbagai informasi terkait ligan. Scroll sampai ke bawah pada bagian SMILES dan copy paste SMILES ligan uji. Buka website SwissAdme. Paste SMILES yang sudah diperoleh dari PubChem ke dalam box yang disediakan, kemudian klik Run. Website SwissAdme akan menunjukkan informasi ligan berdasarkan Lipinski. Ukuran Lipinski menyatakan bahwa suatu molekul dikatakan baik apabila berat molekul kurang dari 500 Dalton, nilai log P kurang dari 5, jumlah donor ikatan hidrogen kurang dari 5, jumlah akseptor ikatan hidrogen kurang dari 10, dan luas permukaan polar kurang dari 140 Armstrong. Suatu molekul yang memiliki kriteria sesuai dengan minimal 3 aturan Lipinski dinyatakan memiliki kemungkinan bioavailabilitas sebagai obat oral dan dapat dilanjutkan pada molecular docking. Ligan uji yang memenuhi aturan Lipinski kemudian dilakukan prediksi toksisitas. Uji toksisitas ligan dilakukan dengan memasukkan SMILES ligan yang didapatkan dari website PubChem ke website Protox. Lalu kita pilih kriteria uji toksisitas yang kita inginkan. Hasil uji toksisitas ligan, dalam hal ini saya menggunakan senyawa turunan antosianin, menunjukkan bahwa senyawa uji antosianin berada pada kelas toksisitas 5 yang dinyatakan memiliki toksisitas rendah dan aman dikonsumsi secara oral. Setelah ini, saya akan memaparkan langkah-langkah molecular docking. Teman-teman bisa perhatikan dan ikuti langkah-langkahnya dengan teliti ya. Preparasi ligan. Buka website PubChem dan tulis nama ligan pada kolom pencarian. Klik enter. Download ligan dengan format 3D Conformer SDF. Preparasi protein. Buka website PDB dan download protein dalam format PDB.
kita harus menghilangkan kontaminan yang kemungkinan menempel pada protein. Yang pertama, buka software Autodoc Tools. Klik File, Read, Molecule, pilih file protein, klik Edit, Delete Water. Lalu klik Edit, Hydrogens, klik Add Parameter, checklist di bagian All Hydrogens, No Bond Order, Yes for Numbering Atoms, dan klik Save. Kita dapat memulai tahapan docking. Yang pertama, buka software Pyrex. Lihat bagian bawah pada opsi kontrol, klik Open Babel. Klik Insert New Item dan masukkan ligand. Jika sudah diklik, daftar ligand akan muncul di kolom ini. Struktur ligand akan muncul di kolom View. Lalu klik kanan, pilih Convert All to Autodoc Ligand. Secara otomatis, ligand akan terkonversi menjadi format PDB-QT. Klik Vina Wizard. Pastikan pada opsi Vina Execution Mode terpilih Local. Lalu klik Start. Secara otomatis akan diarahkan ke Select Molecules dan klik Add Macromolecules. Lalu pilih protein dan klik Forward. Klik Maximize, lalu klik Forward. Tunggu loading proses docking hingga selesai. Hasil docking akan muncul berupa binding affinity dan RMSD yang bisa dicatat atau disimpan dengan cara diekspor atau di screenshot. Yang pertama, buka PyMol, klik File, Data C, klik Users, klik nama laptop masing-masing, klik .mgl tools, klik Pyrex, klik Macromolecules, lalu pilih folder protein dan pilih protein yang tidak ada kata out, lalu klik Open. Kemudian, klik File, klik Data C, klik Users, klik nama laptop masing-masing, klik MGL Tools, lalu klik Pyrex, klik Macromolecules, dan pilih ligand yang ada kata out, dan klik Open. Lalu klik File, klik Export Molecule, lalu di bagian Selection, dipilih Enabled, lalu pada opsi State, dipilih "-1", Current, dan disimpan dalam file format PDB. Visualisasi dilanjutkan menggunakan software Discovery Studio. Yang pertama, buka Discovery Studio, lalu pada tab Receptor, klik Ligand Interaction, klik File, klik Open. Lalu, cari file PDB yang sudah disimpan dari PyMol. Klik Ligand Interaction, klik Receptor, klik Ligand, klik Interacting Atoms, klik Pocket Atoms, dan Show to the Diagram. Visualisasi akan menampilkan interaksi 2 dimensi dan 3 dimensi antara ligand dengan residu asam amino pada binding site atau situs pengikatan protein, termasuk jenis ikatan seperti ikatan hidrogen, hidrofobik, dan elektrostatik. Teman-teman juga bisa mengatur visualisasi yang terbentuk dengan klik kanan dan pilih kriteria pengaturan yang diinginkan. Dengan molecular docking, kita dapat memprediksi kemampuan senyawa yang berpotensi sebagai kandidat obat baru. Dengan metode ini, proses penelitian obat dapat dilakukan dengan efisien dan lebih terarah. Terima kasih sudah menonton. Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan sampai jumpa di konten science yang menarik berikutnya. Dadah!